Halo semuanya, balik lagi di channel Todopedia. Di video kali ini kita bakalan bahas saham Surya Citra Media atau kode sahamnya SCMA. Dan SCMA ini tuh anak usaha dari MTEK. Nah, kita bakal lihat ya gimana kinerjanya dan apakah saham SCMA ini bagus buat investasi jangka panjang. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date sama channel ini. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita lihat dulu bisnisnya SCMA. Jadi SCMA ini perusahaan media yang kebagi jadi 3 lini bisnis. Yang pertama itu segmen media yang isinya siaran TV Indosiar, SCTV, sama Next Parabola. Terus segmen konten and talent yang isinya bisnis pembuatan konten-konten film sama serial drama kayak Cinema Art sama Screenplay. Terus di sini juga ada bisnis talent management sama event management. Dan yang terakhir itu segmen digital bisnis yang isinya layanan konten digital kayak video.com, kapanlagi.com, merdeka.com, sama liputan 6. Selama 5 tahun terakhir, revenue SCMA tumbuh rata-rata itu cuma 5% per tahun, sedangkan operating profit sama net profitnya ini dalam tren yang turun. Jadi dari segi growth, SCMA ini memang kurang bagus ya selama 5 tahun terakhir. Nah, tapi kalau kita lihat dari time frame yang lebih pendek, selama 3 tahun terakhir nih, dari tahun 2019, ini revenue, operating profit, sama net profitnya justru dalam tren naik, dan ini sebenarnya pertanda yang bagus dan harapannya bisa lanjut sampai seterusnya. Nah, kalau kita bedah dari mana aja sumber revenue-nya SCMA, pendapatannya itu paling banyak datang dari pendapatan iklan yang mencakup kurang lebih 90% dari total revenue. Terus sisanya itu pendapatan lain-lain, baru abis itu dikurangin sama potongan penjualan. Jadi simpelnya nih ya, bisnis SCMA ini tuh ibarat kayak kita bikin channel YouTube, which is sama-sama bisnis media. Kita bikin konten di YouTube, terus konten itu dikasih iklan supaya bisa ngasilin duit, dan makin rame kontennya, itu makin gede income-nya. Dan selain dari iklan, ada juga konten-konten premium yang bisa diakses pakai subscription. Nah, model bisnis si SCMA itu mirip kayak gitu. Dia bikin konten, bikin siaran TV dengan harapannya penontonnya rame. Terus kalau penontonnya rame, itu bisa menarik minat pemasang iklan. Dan mereka pun rela bayar lebih mahal buat pasang iklan di channelnya SCMA. Nah, sekarang kita lihat profitability-nya. Dari segi margin, untuk operating profit margin itu bisa ada di kisaran 24-40%-an. Terus untuk net profit margin juga bisa dijaga di kisaran 19-30%-an. Dan ini termasuk bagus banget. Tapi emang marginnya ini dalam tren yang turun karena emang profitnya SCMA itu dalam tren yang turun. Tadi udah kita lihat ya sebelumnya. Terus return on equity ini juga tinggi ya, bisa dijaga minimal di 17%, tapi ini juga dalam tren menurun. Jadi dari segi profitability, SCMA ini bagus banget, bisnisnya termasuk yang efisien, tapi harapannya trennya udah nggak turun lagi untuk kedepannya. Terus dari segi solvability, ini SCMA punya liabilities to equity yang bisa dijaga di bawah 100%. Dan ini bagus ya, artinya equity-nya aja itu cukup buat bayar semua liabilitasnya SCMA. Terus untuk current ratio bisa juga dijaga di atas 200%, yang artinya SCMA ini bisa dengan gampang melunasin semua utang jangka pendeknya. Dan yang lebih menariknya nih ya, kita lihat di balance sheet-nya SCMA, di sini kas sama setara kasnya itu bahkan lebih gede daripada semua liabilities-nya SCMA. Artinya cukup dengan uang cash aja yang ada di dompetnya SCMA, mereka bisa ngelunasin semua utangnya SCMA, dan dari situ mereka masih punya sisa pegangan kas untuk mereka pakai untuk mungkin ngembangin bisnisnya. Jadi SCMA ini punya kemampuan bayar utang yang bagus banget. Terus dari segi cash flow, SCMA ini juga masih konsisten cetak free cash flow yang positif selama 5 tahun terakhir, meskipun emang naik turun. Jadi SCMA ini bisnis yang nggak cuma bisa cetak profit, tapi juga bisa cetak uang cash yang nantinya itu bisa dipakai buat ngasih value ke investornya, kayak bagi dividen atau buyback saham. Cuma ya harapannya ya kedepannya free cash flow-nya ini bisa konsisten tumbuh. Nah terus gimana nih potensi growth SCMA buat kedepannya? Nah jadi yang pertama, potensi growth-nya itu datang dari video.com yang dapat hak siar untuk nyiarin Piala Dunia di Qatar di akhir tahun 2022 nanti. Plus dia juga punya hak siar untuk siaran Premier League untuk 3 tahun ke depan sampai tahun 2025. Ini bagus banget ya karena bisa punya potensi untuk nambah jumlah penggunanya video.com. Dan dengan penggunanya itu makin banyak, itu juga bisa punya potensi untuk nambah pendapatan subscription plus pendapatan iklan buat video dan SCMA. Sedangkan untuk Indosiar sama SCTV ini justru potensinya agak kurang ya karena faktor dari luar.
Itu datangnya dari bisnis makanan dan minuman yang mungkin bakalan ngurangi pengeluaran buat ngiklanin produk mereka karena kenaikan harga bahan baku. Jadi kedepannya buat SCMA ini ada plus dan ada minusnya juga. Nah, sekarang kita bakal hitung berapa harga yang wajar untuk buy saham SCMA buat investasi jangka panjang. Kali ini kita pakai cara discounted cash flow, di mana kita bakal hitung harga wajarnya itu dari berapa free cash flow yang dihasilin SCMA tiap tahunnya di masa depan plus valuasi atau harga saham SCMA di masa depan dengan anggapan nanti kita mau jual sahamnya. Dengan kata lain, kita mau hitung harga sahamnya si SCMA itu dari berapa potensi uang yang bakal kita dapat di masa depan sebagai pemegang saham SCMA. Karena free cash flow itu kan berapa keuntungan secara cash yang sebenarnya kita dapat sebagai investor. Jadi keuntungan yang sebenarnya kita dapat itu free cash flow, bukan laba bersih. Dan free cash flow ini nantinya itu bisa dipakai untuk bagi dividen ke investor, bisa juga dipakai untuk buyback saham, atau bisa juga dipakai untuk diputar lagi ke bisnisnya. Nah, untuk proyeksiin free cash flow-nya SCMA ke depannya, kita bakalan pakai jangka waktu 10 tahun, dan kita perlu bikin berapa asumsi growth atau pertumbuhan SCMA buat ke depannya, berapa price to free cash flow-nya SCMA di tahun ke-10 nanti ketika kita mau jual sahamnya, dan berapa return on investment atau ROI atau return per tahun yang kita mau dari saham SCMA. Pertama, kita buat asumsi growth. SCMA sebenarnya masih punya potensi growth dari video, tapi karena tadi kita udah lihat ya kalau laba sama free cash flow-nya itu naik turun dan gak konsisten, kita pakai asumsi yang konservatif aja. Kita pakai asumsi 1% untuk low case, 4% untuk middle case, dan 7% growth untuk high case. Terus untuk valuasi price to free cash flow untuk tahun ke-10 nanti, pas kita mau jual sahamnya, kita juga bakal pakai asumsi yang agak kecil aja ya. Kita pakai 12, 14, sama 16 kali asumsi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti. Terus untuk return, kita mau return 15% per tahun dari saham SCMA karena SCMA ini potensi resikonya gede. Dan itu karena free cash flow-nya yang naik turun, plus SCMA ini juga punya kompetitor kuat dari bisnis media yaitu MNCN. Jadi karena potensi resikonya tinggi, kita juga mau return yang tinggi dari saham SCMA. Oke, kita udah buat asumsinya, sekarang kita lihat ya. SCMA per video ini dibuat ada di harga 230. Dan harga wajarnya SCMA itu untuk skenario low case ada di 137, untuk skenario middle case harga wajarnya ada di 179, dan untuk skenario high case harga wajarnya ada di 236. Jadi kalau ternyata SCMA ke depannya ternyata dia bisa numbuhin free cash flow-nya sebesar 7% per tahun, which is itu skenario high case, di harga sekarang ini kurang lebih ada di harga wajarnya. Kalau misalnya ke depannya dia bisa numbuhin free cash flow-nya sebesar 7% per tahun. Nah, kalau perkiraan gue ya, growth rate-nya SCMA atau pertumbuhannya SCMA ke depannya itu ada di kisaran middle case, sekitaran 4% per tahun. Segitu perkiraan gue. Jadi kalau menurut gue ya, fair value-nya SCMA itu ada di area sekitaran 170-an. Oke, itu dia ya saham SCMA. Kalau kalian punya pandangan lain soal SCMA, boleh banget share di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel ini. Disclaimer ya, ini bukan perintah untuk jual beli saham, ini cuma opini dari gua aja. Keputusan di tangan masing-masing dan apapun keputusan kalian itu bukan tanggung jawabnya Todopedia. Oke, kalau gitu gua pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.